Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kalian? Sehat semua? Baik. Ya, alhamdulillah. Ini sebelum kita mulai pelajaran biasanya apa dulu? Berdoa. Ya, jadi mari kita berdoa bersama-sama. Kita belajar akan dipimpin oleh Nopal. Lunak siapa? Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Fatihah. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita barusan berdoa bersama tentang doa belajar. Maka anak sekalian, mari kita mendengarkan masing-masing ya. Ya, karena kita barusan selesai berdoa. Maka baiklah Bapak akan mencek kehadiran anak sekalian ya. Ingatkan nama masing-masing. Ahmad Nopal, Hadir Pak. saya di Kipari. Hadir Pak. Pausia, Sapina, Hadir Pak. Jabanur, Hadir Pak. Jihan Febriati. Ya, baiklah. Tadi sudah dimutek kehadiran anak sekalian, maka Bapak bertanya sekarang siapa yang sudah hafal surah pendek? Ya, surah pendek apa itu? Ya, tema pembelajaran pada kali ini itu senangnya belajar surah An-Nas. Tapi sebelum kita melangkah, baiklah Bapak akan memberitahu dulu tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran itu yang pertama, yaitu peserta didik membaca surah An-Nas sesuai makhrajul huruf atau tajwid. Kemudian yang kedua, menuliskan arti Quran An-Nas dengan baik dan benar. Bapak sudah menyampaikan itu memberitahu tujuan pembelajaran, maka Bapak akan ingin bertanya, yaitu apakah anak sekalian sudah pintar mengaji? Siapa yang mengajari? Ayah. Sama ayah. Ya bagus. Berarti sudah pintar semua mengaji. Nah, marilah kita kembali kepada materi pada pagi hari ini, yaitu senangnya belajar surah An-Nas. Nah, sebelum kita lanjut, maka Bapak lagi ingin bertanya, siapa yang sudah bisa melafalkan surah An-Nas? Kita bagi kelompok dulu ya. Jadi kita bagi kelompok dulu. Coba. Tidak. Nah, maka Bapak akan mulai lagi untuk melafalkan yaitu surah An-Nas. Nah, baiklah sekalian perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yad'una fi dinillahi afwaja.
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana sekalian? Sudah jelas? Nah, maka kita sekalian akan melafalkan atau membaca surah An-Nas sesuai dengan selebaran yang saya bagikan tadi. Kelompok 1, siapa yang bisa? Bisa, Kak. Coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, alhamdulillah. Malaikat tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Ya, silakan. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita bilang penjelasannya. Dan sebentar masing-masing setiap kelompok mengerjakan tidak. Nah, kalau misalkan kelompok 1 yang mana atas semuanya, perhatikan misalnya ayat pertama. Ayat pertama apa itu? Nah, saja Rasulullah wal fath. Kemudian artinya, Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. ya jadi artinya di bawahnya sesuai apa ditempel sesuai dengan artinya ayat. Dari ayat pertama saja Rasulullah, artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian misalnya yang ayat kedua, berarti di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi nih. Ayat apa itu? Warahaitan nasa. Ya, sampai seterusnya baru artinya lagi. Kemudian ayat ketiga, dipasang ayat ketiga baru artinya lagi di bawah. Bagaimana? Paham semua? Ya, oke. Silakan bekerja. Tugas masing-masing antara kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang untuk selanjutnya untuk mempresentasikan setiap kelompok. Tadi setiap kelompok naik untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Yang lain perhatikan. Perhatikan. Ya. Dalam perhatikan. Saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan surah An-Nas dan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Ada di tangan. Kami dari kelompok 4 akan membacakan surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penyayang Penyayang. Nah, sekarang karena semua kelompok sudah selesaikan hasil kerjanya, maka semua hasil kerja dikumpul ya, dikumpul supaya bisa dinilai. Nah, yuk mati. Waktu pembelajaran sampai hampir habis, maka Bapak akan bertanya lagi ya. Nah, surah Nasr itu dalam urutannya dalam Al-Quran. Surah Nasr urutannya dalam Al-Quran berapa? 110. Kemudian jumlah ayat 3. Ya, 3. Ya, bagus. Berarti anak-anak sekalian sudah paham ya? Jadi surah Nasr itu urutannya dalam Al-Quran itu 110. Kemudian jumlah ayat yaitu 3. Ya, bagus. Kemudian arti nas itu apa? Apa arti nas? Ya, jadi arti nas itu pertolongan Allah. Jadi kepada siapa kita minta tolong? Allah. Dan kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bapak berharap kepada anak sekalian, kita harus membiasakan membaca Al-Quran atau mengaji di rumah atau untuk kehidupan sehari-hari. Dari kapan saja, kalau misalnya kita istirahat di rumah atau setelah sholat isya misalkan, kita harus membaca Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran juga salah satu ibadah ya. Nah, baiklah kita akan menghadiri pelajaran pada hari ini dan kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, dan Bapak akan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak sekalian saya semua? Sehat. Ya, sebelum kita mulai pelajaran biasanya apa dulu? Berdoa. Nah, berarti kita berdoa dipimpin sama Mita. Ayo Mita. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, alhamdulillah. Sekarang kita selesai berdoa, maka Bapak akan mengabsen dulu ya. Dan ingatkan masing-masing namanya. Lesti Humaira, Hadir Pak. Nur Saskia, Hadir Pak. Nur Aziza, Hadir Pak. Bonita, Hadir Pak. Bibi Agustin, Haji Abdia Sahran, Hadir Pak. Ali Purdani, Hadir Pak. Asidan. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah. Pembelajaran pada kali ini yaitu pendidikan agama Islam. Yaitu kalau pendidikan agama Islam menyanyi atau membaca surat-surat pendek atau mengaji apa mana? Ya, atau membaca surat-surat pendek. Surat-surat pendek apa yang dihafal? Ya, kalau begitu mari kita membaca surat-surat pendek yaitu Al-Fatihah. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membaca surat-surat pendek ya. Dan sebelum kita membaca Al-Quran, biasanya kita berwudu ya. Nah, hubungan pembelajaran pada kali ini yaitu berwudu. Nah, baiklah Bapak akan menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran yaitu nomor 1, menjelaskan pengertian wudu, rukun wudu, sunnah wudu, dan batalnya wudu. Nah, yang kedua, mampu mempraktekkan tata cara wudhu sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, baiklah, karena Bapak sudah menyampaikan itu tujuan pembelajaran, Bapak akan membagi kelompok. Misalnya di sini kelompok 1, nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian di sini kelompok 4. Nah, baiklah anak, kita kembali ke materi yaitu tentang berwudu. Apakah pengertian wudu? Pengertian wudu adalah ritual membersihkan diri yang wajib dilakukan oleh Islam sebelum sholat. Wudu membersihkan anggota tubuh tertentu dengan air yang suci, mengingatkan kita untuk suci lahir batin dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak, karena Bapak sudah selesai menjelaskan, maka Bapak akan memberikan selebaran soal ya, dan dikerjakan per kelompok. Ini kelompok 4, kelompok 3, nah kelompok 2 sini ya, kelompok 1 yang ini. Nah, anak sekalian, itu ada 2 soal ya. Soal pertama disebutkan hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, diurutkan yaitu rukun wudu. Diurutkan rukun wudu. Jadi ambil selebaran kertas baru disusun ya. Disusun itu rukun wudu yang mana yang pertama sampai terakhir. Nah, baru setelah itu diberikan sabri nilai. Oke, silakan kerja. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk membacakan tiap kelompok ya. Siapa yang pertama dulu? Kelompok apa? Yang pertama? Ya, kelompok 3. Coba, saya membacakan hasil tesnya ya. Oke ya. Sebagian halal yang membatalkan wudu: membuang angin dari lubang, membuang air kecil, dan membuang air besar. 2. Membaca basmalah, membasuh tangan sampai siku, mengusap muka, membasuh kepala,
membasuh sampai mata kaki dan kaki. Ya, bagaimana kelompok lain? Kelompok dua ya, kelompok dua sini ya. Ya, oke. Sebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu. Membuang air besar, bersentuhan kulit dengan laki-laki dengan perempuan, membuang air kecil, membasuh sampai mata kaki. Niat. 2. Membasuh seluruh wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki dan mata kaki. 3. Ketik. Ya, oke. Dia sudah selesai mengerjakan tugas. Maka anak-anak sekalian, Bapak minta satu orang itu mewakili mempraktekkan yaitu cara berwudu. Sekali itu aja. Ya, pertama-tama tanya lalu ya, bagus. Bagaimana silakan semua? Jadi baiklah, Bapak akan memberikan contoh ya. Yang pertama-tama yang kita lakukan itu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya saya. Nah, pertama-tama ini ya. Baru tangan dengan sela-sela jari. Nah, setelah itu baru apalagi kumur. Setelah kumur itu juga air kasih masuk air di hidung ya. Nah, kemudian setelah itu muka. Nah, setelah muka diusap sampai 3 kali. Nah, kemudian setelah itu tangan lagi sampai batas siku. Nah, baru tangan kiri lagi ya. Jadi itu diawali dengan tangan kanan. Nah, diawali dengan tangan kanan, kemudian setelah itu pindah ke tangan kiri. Amin. Nah, baru kita bahasa dahi ya, dahi. Nah, baru setelah tadi siku sampai kepala ini. Dari depan ke kepala ya. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, kemudian telinga. Setelah telinga itu dibasuh sampai berapa kali? 3 kali. Kemudian kaki. Setelah kaki, kita dari kaki kiri juga ya, kaki kanan. Kaki kanan sampai di mata kaki. Mana di mata kaki? Nah, ini ada di dalam, ada di luar. Nah, setelah kanan, masuk lagi kaki kiri. Caranya itu juga jari-jari kaki itu ya. Jari kaki harus juga dibersihkan. Nah, itulah salah satu contoh yang diberikan oleh Bapak. Setelah itu, kalau sudah kita lakukan semua tahapannya, maka kita bergerak. Nah, itu selanjutnya, karena kita sudah selesai mempraktekkan, maka Bapak akan memberikan atau membagikan lembar kerja, yaitu di kerja untuk per individu ya. Maka baiklah kita bersama-sama yaitu untuk mengumpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang rukun wudu. Ini itu yang pertama apa ya? Siapa yang disebutkan? Ya, apa lagi? Nah, yang kedua ya, baiklah Bapak akan perjelas ya. Yang pertama itu dalam niat. Yang kedua membasuh seluruh wajah. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki dan mata kaki. Yang terakhir adalah tertib. Itulah salah satu bagian rukun wudu. Nah, sekarang waktu pembelajaran kita sudah hampir habis. Maka baiklah Bapak akan menyampaikan yaitu topik pembelajaran yang akan datang, yaitu
siklus 2. Jadi itu siklus 2 masih tetap namanya dengan berbulu ya. Jadi kita lanjut lagi siklus 2. Jadi ini siklus pertama yang apa berdepan itu akan masuk lagi untuk siklus 2. Dan topik nanti tentang dulu ya. Oke. Nah sekarang baiklah kita akan mengambil pembelajaran pada hari ini yaitu dengan ucapan doa atau alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.